Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini, kita masuk materi C. Peduli. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui makna peduli. Siswa dapat menerapkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. C. Peduli. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang lain dalam kesulitan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli menurut bahasa adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Sedangkan peduli menurut istilah yaitu suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Sikap peduli terbagi menjadi 3 macam. Peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap orang lain, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Peduli terhadap diri sendiri, yaitu sikap mempedulikan pada diri kita sendiri. Contohnya, makan secara teratur, yaitu makan 3 kali sehari. Istirahat yang cukup, yaitu tidur selama 6-8 jam dalam sehari semalam. Berikutnya, berolahraga. Dengan berolahraga, kita peduli kepada kesehatan diri kita sendiri. Beribadah, misalnya dengan sholat, berpuasa, dan ibadah lainnya. Berikutnya, cara berpikir yang positif, yaitu selalu optimis dalam menghadapi masalah. Hindari merendahkan diri pribadi sendiri, yaitu kita harus percaya diri bahwasanya kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. Peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain yaitu sikap memiliki kepekaan sosial terhadap sesama yang berada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, membantu pekerjaan ibu atau ayah, yaitu membantu dengan semaksimal mungkin dan sebisa kita. Misalnya, mencuci piring, membantu ibu di dapur, membantu ayah mencuci kendaraan, dan pekerjaan lainnya. Berikutnya, memberikan sebagian rizki kita, misalnya bersedekah kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim,
memberi makan kepada orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menolong teman yang jatuh, yaitu dengan menanyakan kabarnya, bagaimana keadaannya, atau dengan mengantarnya untuk berobat. Menengok teman yang sakit. Jangan lupa, saat kita menengok teman yang sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman kita cepat kembali sehat. Membantu dan menghibur korban bencana alam, yaitu dengan cara mengumpulkan donasi dan mengumpulkan barang-barang atau pakaian yang masih layak dipakai. Peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan yaitu suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, atau ketika kita melihat ada sampah yang berserakan, kita segera mengambilnya dan menaruhnya ke tong sampah. Orang yang peduli terhadap lingkungan tidak akan membuang sampah ke kali atau ke sungai. Contoh berikutnya, tidak menebang pohon sembarangan. Jika kita menebang pohon, maka kita menggantinya dengan pohon yang baru. Membersihkan selokan air. Apabila ada sampah atau benda-benda lainnya, maka selokan air akan tersumbat dan air tidak mengalir. Oleh sebab itu, kita harus bersihkan selokan air tersebut agar air menjadi mengalir kembali. Melakukan reboisasi, yaitu penanaman pohon kembali pada hutan yang gundul. Manfaat bersikap peduli. Anak-anak, jika kita menerapkan sikap peduli, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antar sesama menjadi harmonis, menjadi teladan bagi orang lain, menjaga persatuan, mempermudah jalan rizki. Sikapku, insya Allah aku dapat menerapkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah selesai pembelajaran kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.